Haleluya. Mari kita awali dengan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saya mengajak kita membaca ayat yang ke-18. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Dan ini merupakan salah satu alasan kenapa kita hadir malam hari ini di tempat ini. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pesan Tuhan buat kita semuanya jelas, mengucap syukur. Dan bukan mengucap syukur dalam musim tertentu saja dalam hidup kita, tetapi firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau saya menerjemahkan dalam segala hal, itu artinya ketika Anda diberkati ataupun mungkin ketika Anda diizinkan Tuhan mengalami masalah, belajarlah untuk mengucap syukur. Ketika Anda berada di puncak ataupun ketika Anda berada di dalam pengalaman lembah, belajarlah untuk mengucap syukur. Bahkan pada saat kita sehat, yang sehat katakan amin. Bahkan ketika Anda sakit pun, belajarlah untuk mengucap syukur. Sebab segala hal, artinya segala peristiwa, artinya segala keadaan, belajarlah mengucap syukur. Kalau tahun ini apa yang Anda doakan, apa yang Anda inginkan, apa yang Anda cita-citakan terwujud di tahun ini, belajar mengucap syukur. Tetapi kalau apa yang Anda doakan tahun ini belum dijawab oleh Tuhan, bahkan sepertinya kok menjauh dari apa yang Anda harapkan dan inginkan, saya mengajak kita semuanya untuk tetap belajar mengucap syukur. Sebab justru ketika kita bersyukur, kita akan mengalami mujizat dan kuasa Tuhan. Yang percaya katakan amin. Semakin kita bersyukur, semakin kita dekat dengan penggenapan rencana Allah. Tetapi kalau kita mengeluh, tetapi kalau kita bersungut-sungut, kita menutup tahun ini dengan berkata, tahun yang sulit, tahun yang berat, semakin beratlah jalan hidup kita di tahun yang akan datang. Sebab itu saya mengajak Anda semuanya malam hari ini, ucapkan syukur kepada Tuhan apapun keadaannya. Saat berhasil, bahkan saat gagal, belajar mengucap syukur. Saat menang, bahkan saat kalah, belajar mengucap syukur. Saya tahu mengucap syukur di masa diberkati, itu bukan hal yang sulit buat kita. Saya tahu mengucap syukur saat kita berada di puncak, itu juga bukan hal yang sulit buat kita semuanya. Saat Anda mengalami apa yang Anda rindukan ternyata dijawab di tahun ini, untuk mengucap syukur dalam keadaan itu, saya yakin itu juga bukan hal yang sulit buat kita semuanya. Tetapi menjadi tantangan buat Anda dan buat saya adalah, ketika hari ini kita justru menjauh dari apa yang kita inginkan dan harapkan. Ketika Anda sakit, ketika Anda harus bergumul dengan masalah finansial, ketika rumah tangga Anda masih ada masalah yang harus dibereskan, ketika masih ada masalah di dalam keluarga besar Anda, dan sepertinya doa Anda belum terjawab di tahun ini, padahal Anda mungkin sudah 1-2 tahun mendoakannya, dan lagi-lagi kita menutup tahun ini dengan doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Mampukah dan bisakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Saya mengkhotbahkan seperti ini bukan berarti tahun ini adalah tahun yang hebat di dalam hidup saya. Tahun ini adalah tahun kami mengalami pengalaman di puncak, bukan seperti itu. Kami justru mengalami pengalaman lembah dalam hidup kami. Tapi kami belajar untuk mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada hidup saya. Mengucap syukurlah dalam segala perkara. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ada beberapa alasan kenapa kita mengucap syukur. Dan mungkin pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa mengucap syukur di saat saya sakit? Pak, bagaimana saya bisa mengucap syukur kalau keuangan saya menipis, bahkan saya tidak tahu apakah bulan depan saya bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga kami? Pak, apakah saya bisa bersyukur kalau istri saya tidak berubah? Pak, apakah saya bisa bersyukur kalau suami saya sepertinya justru tidak menjadi lebih baik keadaannya?
Mungkin ada bertanya, kalau seolah-olah semuanya menjauh dari hidup kita, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur? Tapi hari ini saudara, ucapan syukur bukan soal mampu atau tidak, tapi soal mau atau tidak. Yang mau bersyukur, haleluya. Mari kita belajar, ada 3 hal, alasan sederhana. Ada 1 hal yang penting supaya kita belajar untuk mengucap syukur. Yang pertama, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Saya harap cerita ini menjadi berkat buat Anda semuanya. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu Saudara, saya kebetulan mengunjungi salah seorang jemaat. Saya bersama istri mengunjungi satu jemaat, dan saya harus berterus terang, saya lupa rumah jemaat yang saya kunjungi. Saya harus tanya ke sana kemari, dan akhirnya saya menemukan rumah jemaat. Sebagai gambaran bahwa mobil saya tidak bisa masuk ke rumah itu tentu saja, karena gangnya sangat kecil dan mobil tidak bisa masuk. Dan mobil saya parkir di depan gang, dan kemudian saya dan istri berjalan menuju ke rumah jemaat. Dan harus masuk gang dan berkelok, saudara. Kemudian tibalah saya di rumah jemaat tersebut. Ketika saya masuk ke rumah jemaat tersebut, dalam hati saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berkatilah jemaatmu ini. Karena saya tahu rumahnya cukup sederhana, saudara. Untuk masuk ke rumah jemaat, saya harus menundukkan kepala. Kalau tidak, kepala saya terantuk. Jadi pintunya saja cukup pendek. Dan saya lihat cukup sederhana. Tidak di keramik seperti mungkin gereja kita atau rumah kita. Semuanya serba sederhana. Ketika ngobrol, dalam hati saya terus, Tuhan, berkatilah jemaatmu ini. Karena saya terenyuh, saudara, dengan keadaan rumahnya. Tetapi yang membuat saya kaget adalah ketika beberapa waktu kemudian di saat kami ngobrol, jemaat tersebut, dia berkata seperti ini, Pak Petrus, Tuhan itu baik. Saya tidak pernah menyangka Pak Petrus bisa diberkati dengan rumah seperti ini. Saya kaget, saudara. Kenapa kaget? Saat itu saya, Tuhan kasihani jemaatmu ini. Dia berkata, Tuhan itu baik, Tuhan berkati kami dengan rumah ini. Meski sederhana, memang pada waktu itu habis direnovasi kecil-kecilan, saudara. Dan dia berkata, Tuhan baik, tidak nyangka bisa tinggal di rumah itu. Anda tahu yang saya maksud? Keadaannya sama. Betul nggak? Yang dilihat sama. Dia bahkan tinggal di situ bertahun-tahun. Saya hanya sesaat, saya kasihan. Tapi dia bisa berkata, dengan kondisi seperti itu, Tuhan baik loh. Saya kayak ditemplak oleh Tuhan, diajar oleh Tuhan. Ternyata untuk mengucap syukur, itu tidak tergantung dengan keadaan kita. Untuk mengucap syukur justru hanya masalah sudut pandang kita. Begitu sudut pandang kita berubah, semuanya berubah. Kalau hari ini, saya pakai kacamata hitam, Anda akan kelihatan gelap semuanya. Betul nggak? Anda seputih apapun, tampilan Anda Korea banget. Tapi kalau saya pakai kacamata hitam, Anda tidak lagi terlihat putih. Tapi kalau saya memakai kacamata transparan, clear seperti ini, maka Anda terlihat real, seperti apa adanya. Artinya apa? Cara pandang kita itu menentukan banyak hal. Musim kehidupan akan datang silih berganti. Dan itu hal yang pasti. Ingatkah Anda khotbah saya kemarin minggu? 4 orang anak disuruh lihat bapaknya satu pohon di satu musim. Satu anak berkata, ini pohon jelek, daunnya kecoklat-coklatan, rontok semuanya. Pohon apa ini? Karena dia melihat di musim gugur.
Dia pulang melaporkan kepada ayahnya, pohon jelek, rontok, coklat, tidak segar, kering. Anak kedua disuruh lihat, tapi musimnya dingin. Dia berkata, ini pohon paling jelek yang pernah aku lihat, parah sekali. Jangankan ada daun kecoklatan, nggak ada daun sama sekali. Anak ketiga disuruh lihat, cuma ini musim semi. Mulai tumbuh daunnya, mulai kuncup di sana sini. Dia berkata, ini pohon yang indah. Anak yang keempat disuruh melihat di musim panas. Dan anak ini berkata, ini pohon besar, daunnya lebat, berbunga di sana sini, beberapa sudah berbuah. Mereka kasih laporan, bingung semuanya. Mana yang benar? Yang rontok, atau yang sudah habis, atau yang kuncup, atau bahkan yang sudah menghasilkan buah? Jawabannya tentu saja, pohonnya sama. Hanya karena musimnya berbeda, maka cara lihatnya bisa berbeda. Dalam hidup ini, bukankah kita seperti musim dalam kehidupan? Ada waktunya kita memang mengalami seolah-olah semuanya habis, kurang, kering, rontok. Tapi bukankah ada waktunya musim semi datang dalam hidup kita? Kita mulai melihat tanda-tanda bagaimana Tuhan buat mujizat. Dan ternyata benar penggenapan mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Bukankah kita mengalami itu? Maka pesan saya kepada saudara, kalau Anda mau cari buruknya tahun ini, Anda akan ketemu buruknya. Tapi kalau Anda mau lihat berkatnya tahun ini, Anda pun akan lihat berkatnya. Pertanyaan saya, apa yang Anda lihat? Bukankah tidak adil? Kalau kita melihat tahun ini, yang kita lihat hanya kesulitannya. Yang kita lihat hanya kekurangannya. Yang kita ingat-ingat terus hanya sakitnya. Saya tanya kepada Anda, tolong dijawab jujur. Siapa yang tahun ini sakit? Ada? 1, 2, 3, 4. Sebagian full sehat. Pandemi ini masa hebat loh saudara. Saya tidak pernah mengalami sesehat di masa pandemi loh. Banyak di antara Anda yang juga sehat di masa pandemi. Karena pola kita berubah total. Jadi bahasa Jermannya resikan, resikan. Dikit-dikit cuci tangan, pakai masker, kita sehat saudara. Tapi yang sakit, oke, tadi Anda angkat tangan. Saya tanya kepada Anda, yang sakit, Anda sakit berapa lama? Siapa yang sakit sebulan? Mungkin ada. Mungkin ada, oke. Seminggu, belum tentu juga. Mungkin hanya 3 hari, atau bahkan 2 hari, atau bahkan sehari. Sungguh kebangetannya kita berkata, Tuhan tahun ini aku sakit. Kenapa kita tidak lihat 364 hari kita diberkati dengan kesehatan? 1 hari sakit kita mengeluhnya luar biasa. Mungkin tahun ini kita diizinkan mengalami masalah, mengalami kekurangan. Tapi saya tanya, masihkah Anda makan 3 kali sehari? Snack 2 kali sehari? Masih bisa ngopi? Halo? Siapa yang tahun ini berat badannya naik? Tolong angkat tangan. Saya tahu pertanyaan sensitif. Mungkin Anda tidak perlu angkat tangan. Tapi toh, kita happy kan? Ini tahun berat sih saudara, betul. Tapi kita masih dolan enggak? Masih. Masih foto-fotoan? Masih. Update status setiap hari. Tapi kenapa kita masih ngeluh? Kenapa kita tidak belajar mengucap syukur? Mengucap syukur hanya soal bagaimana kita memandang hidup ini. Anda mau lihat baiknya, Anda dapat. Anda mau lihat jeleknya, Anda juga dapat. Suami, istri, sekarang pasangan coba lihat. Lihat pasangan Anda. Anda lihat jeleknya, dapat banyak. Tapi kalau Anda mau lihat baiknya, sesungguhnya jauh lebih banyak. Halo? Amin. Orang tua dengan anak,
mau lihat jeleknya anak, banyak saudara. Ini loh, ngegame terus. Banyak kan? Ngomong sekali, ndak fokus. Tapi apakah saya hanya lihat jeleknya dia? Enggak. Saya bangga dengan dia. Di masa mudanya dia melayani Tuhan. Dia salah seorang anak yang menurut saya paling gampang, saudara. Lebih gampang lagi kalau saya tawari pas ulang tahun, minta apa? Enggak banyak tuntutan. Bingung bahkan ditanya minta apa. Ini kan dapat anak kayak gini anugerah, saudara. Sementara banyak anak minta ini, minta itu, posing kita. Dan ini sing posing malah orang tuanya. Kalau mau kado dia. Mau lihat jeleknya selalu ada. Tapi kalau kita mau lihat kebaikan Tuhan dalam pasangan kita, dalam rumah tangga keluarga kita, dalam pekerjaan kita, Tuhan itu baik. Kalau Anda mau lihat saya sebagai pemimpin rohani, sebagai gembala saudara, lihat jeleknya, ya banyak bahkan. Tidak cuma banyak, tapi banyak, tahu artinya. Ini orang Solo banget. Banyak. Anda mau lihat saya di sisi kanan, di sisi kiri, banyak saudara. Dan saya juga paham akan hal itu. Saya lihat jemaat jeleknya, ya banyak juga, sama aja. Tapi kenapa saya tidak belajar mensyukuri yang baik? Saya mensyukuri yang indah. Hidup kan jadi indah kalau gitu. Khotbah juga sama. Kalau saya khotbah, apakah saya jamin semua yang hadir selalu fokus? Yang ngantuk ada enggak? Ayo, yang ngantuk jujur. Saya pas khotbah, tolong jangan angkat tangan, itu menyakitkan saya. Ada enggak? Ya mungkin ada. Aduh, itu lebar sekali, saudara. Wah, itu rasanya itu kayak terintimidasi. Khotbahmu enggak menarik. Bikin ngantuk dan seterusnya. Ada enggak? Ada. Tapi saya kasih tips buat Anda, termasuk WL, termasuk siapapun yang Anda pelayanan. Kalau ada yang responnya ngantuk, buka handphone dan kita tahu tidak mencatat karena bukan hal yang penting, tiba-tiba ngetik, itu bukan mencatat mestinya. Kalau saya berkata, poin pertama, lihat yang positif, Anda langsung tek-tek, nyatet dia. Tapi kalau pas ngobrol tiba-tiba, saya tidak yakin nyatet. Kalau saya lihat jemaat yang gitu, saya akan terintimidasi. Saya akan memilih apa? Saya lihat jemaat yang antusias. Saya akan lihat jemaat yang semangat. Ternyata mereka juga mendengar firman Tuhan dengan baik. Mereka juga haus dan lapar akan firman Tuhan. Amin. Hidup juga dilihatnya gitu, saudara. Anda mau lihat pahitnya akan dapat pahitnya. Tapi kalau Anda lihat sukacita bersama dengan Tuhan, Anda juga akan lihat berkat dan penyertaannya sepanjang tahun ini dalam hidup kita semuanya. Amin. Yang kedua, saudara, kunci kita bisa bersyukur. Yang pertama tentu saja, ubah sudut pandang kita, ubah cara pandang kita. Yang kedua, bersedialah untuk menerima yang buruk. Ini yang sulit. Menerima yang buruk, ini sulit, saudara. Ada satu cerita di dalam Alkitab. Yuk kita baca. Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Ayub 2, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu, saya bacakan buat saudara. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara-saudara, ada satu istilah, ada satu peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga. Anda mungkin pernah
dengar peribahasa ini dan cukup familiar dengan peribahasa ini. Tetapi kalau kita urut-urutkan, mungkin belum jatuh, ada yang mendahului. Misalnya, sebelum dia jatuh, mungkin dia kepleset dulu. Kepleset, dan kemudian terjatuh. Sudah kepleset, terjatuh, lalu tertimpa tangga. Terus digigit anjing, tidak bisa lari saudara. Ini dah double-double ruginya. Sakitnya double-double, kepleset aja sakit saudara. Udah kepleset, jatuh, ketimpa tangga, digigit anjing. Komplit sudah. Mungkin ini ibarat bisnis kita mungkin bermasalah. Tapi kita bisa berkata, oke, bisnis saya bermasalah, tapi saya masih sehat, saya bersyukur. Tapi bagaimana kalau yang terjadi ini? Bisnis Anda bermasalah, lalu kemudian Anda sakit. Mungkin Anda akan berkata, puji Tuhan, bisnis saya bermasalah, saya sakit, tapi saya masih punya keluarga yang mengasihi saya. Tapi bagaimana kalau skenarionya terjadi seperti ini? Bisnis kita bermasalah, kita sakit, keluarga kita merecoki kita, tidak peduli dengan kita, malah menambah beban hidup kita. Mungkin kita berkata, puji Tuhan, saya masih punya sahabat yang peduli dengan hidup saya. Tapi bagaimana kalau skenarionya saya tambah? Bisnis yang bermasalah, sakit, keluarga tidak peduli, sahabat meninggalkan. Mungkin kita akan berkata, semuanya seolah memusuhi hidup saya. Bahkan hidup seolah-olah melawan saya. Ayub mengalami itu saudara. Skenario yang saya ceritakan, itu real terjadi dalam diri Ayub. Dan proses perubahan ini terjadi begitu singkat dan begitu cepat. Pada hari yang sama, dia dikabari, anaknya mati. Pada hari yang sama, dia dikabari, bisnisnya habis total. Pada hari yang sama, dia mengalami sakit. Sakitnya parah, sakit yang menjijikkan, sampai tadi Alkitab mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya, penuh koreng. Orang tidak mau dekat-dekat. Sahabatnya datang, kasihan, meratap, tapi juga menghakimi dia. Kamu mesti buat dosa. Tidak cuma itu, istrinya datang kepada Ayub dan berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu, mati saja. Istri ngomong seperti ini, tidak mendukung dia. Tapi yang hebat, Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah saja dan tidak mau menerima yang buruk? Menerima yang buruk ini tidak gampang, saya tahu itu. Kalau menerima yang baik, aduh gampang banget saudara. Tidak usah belajar, tidak usah les, pasti bisa. Menerima yang baik, membuat kita bersyukur gampang, mudah. Tapi menerima yang buruk, ini hal yang sulit. Tapi jujur loh, saya tanya kepada Anda, dalam sebuah hubungan, kira-kira kalau Anda punya sahabat, maunya yang baik saja. Begitu kita mengalami perubahan, kita tidak sekaya dulu, tidak setenar dulu, yang tiba-tiba sahabat kita meninggalkan kita. Saya tanya, Anda kecewa enggak? Kecewa kan? Sekarang suami istri, Anda yang mau menikah, Anda diberkati dalam pernikahan. Anda masih ingat kan? Kita semuanya mengucapkan janji nikah. Dan salah satu janji nikah kita akan berkata, aku akan setia, baik dalam keadaan, halo, susah maupun senang, suka maupun duka. Saya tanya, kalau pasangan Anda maunya sukanya aja, dukanya depak saudara, Anda gimana? Saat sehat maupun sakit. Anda sehat, dia dekat. Begitu Anda sakit, vonisnya parah, Anda ditinggalin. Anda marah nggak? Kecewa Anda?
Saat apa lagi? Makanya satu kali mungkin perlu ditambah, karena ini bisa berubah. Senang maupun susah, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, itu yang umum, mesti kita tambah. Gemuk maupun kurus. Betul loh, ketika kurus langsing dicintai, begitu gemuk, kadarnya berubah. Mungkin perlu ditambahkan, rambut tebal atau botak. Perlu, saudara. Kita mau nggak punya sahabat, punya pasangan yang mencintai kita hanya ketika keadaan enak aja? Kita nggak mau kan? Nah, sekarang saya balik, saudara. Yuk, hubungan kita dengan Tuhan gimana? Ayub ngerti persis. Kalau kita ini mencintai Tuhan hanya ketika baik keadaan kita, mudah dan banyak orang bisa melakukan. Menerima yang baik dari Tuhan itu mudah dilakukan. Tapi bisakah kita menerima yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi? Padahal gini, dengar baik-baik, supaya Anda jangan salah paham. Kalau saya khotbahkan ini bukan berarti Tuhan kita melakukan yang buruk dalam hidup kita. Enggak, saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Yang percaya katakan amin. Kalaupun terlihat buruk, itu hanya terlihat, bukan benar-benar buruk. Ayub apakah benar-benar dicelakakan? Enggak. Anda lihat akhir kisah hidup Ayub, dipulihkan bahkan 2 kali lipat, diberikan anak yang cantik-cantik. Bahkan Alkitab menulis, di dunia ini tidak ada anak secantik anaknya Ayub. Diberkati dengan ternak 2 kali lipat banyaknya. Sahabatnya dipulihkan kembali hubungannya. Tuhan tidak pernah menghancurkan kita. Bapa kita tidak pernah mencelakakan kita. Bahkan ketika terlihat buruk, saudara. Jadi, belajarlah bahkan ketika hal yang buruk menimpa hidup kita. Belajar mengucap syukur. Karena ketika kita belajar mengucap syukur, itu tanda iman kita kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik dan tidak pernah berubah kebaikannya. Hal yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan baik di segala musim kehidupan. Itu sebabnya kita bersyukur. God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan baik di sepanjang waktu. Belajar bersyukur, saudara. Makanya orang Jawa itu punya falsafah bagus loh. Punya falsafah hebat. Soal bersyukur ya. Jadi saudara, Anda pernah lihat komentar seperti ini enggak? Ini orang Jawa. Kalau misalnya ada yang lihat sebuah kecelakaan. Lihat kecelakaan, lalu kemudian apa yang terjadi dengan orang Jawa? Mereka punya falsafah seperti apa? Orang Jawa adalah orang yang terkenal gampang bersyukur, gampang berkata bejo. Siapa di sini namanya bejo? Tolong angkat tangan. Bukan enggak ada. Misalnya, kecelakaan motornya rusak, saudara. Maka orang komentarnya apa? Bejo. Sing rusak motore. Udu awake. Bejo. Motor iso didandani. Duit iso digoleki. Saya tak campur bahasa Jawa ya. Kita lebih menarik saya khotbah bahasa Jawa ya. Iso didandani. Motor tuku meneh iso. Yang penting orangnya enggak apa-apa. Itu orang Jawa bagusnya. Tapi giliran bener tabrakan. Dan orangnya jatuh. Bajunya sobek, lecet saudara. Lalu orang komentarnya apa? Mas bejo, motor rusak iso didandani. Kamu cuma lecet-lecet aja, bejo. Ora patah, ora cuklek. Ternyata kali ini tabrakan. Motornya rusak, tidak cuma lecet tapi
patah tangannya. Orang yang komentarnya gimana? Bejo. Alas, bejo tangannya patah. Gulune coklek. Jadi masih bersyukur tangannya aja yang patah. Tidak sampai membawa kematian. Bersyukur terus kan? Mau satu skenario lagi? Tabrakan saudara. Kali ini motornya remuk. Tidak cuma lecet, tidak cuma patah tangan, tapi maaf, meninggal di tempat. Ayo piye saudara. Orang yang lihat komentar lagi. Kasihan. Tapi cik bejo langsung mati. Lah kalau terlalu lama ya kasihan. Ini falsafah Jawa itu luar biasa kalau bicara soal bejo. Makanya banyak orang namanya bejo. Bersyukur. Ya saya mau ajak kita semuanya. Mbok yao dalam hidup itu memandang hidup itu kayak gitu saudara. Kalau ngalami hal yang tidak menyenangkan, coba lihat yang baiknya apa ya? Bisa enggak kita gitu? Kita ngalami ini, tapi bersyukur Tuhan cukupkan. Bisnis kita merosot, tapi bersyukur masih ada, masih bisa survive. Mungkin Anda sebagai karyawan, bonusnya banyak dipotong karena usaha mungkin perusahaan tidak sebagus tahun-tahun kemarin. Masih bersyukur kita masih bisa kerja. Banyak hal kan bisa disyukur. Duit benar-benar habis. Saya selalu ketemu dengan banyak teman. Ketika ditanya gimana kerjaanmu, ada yang berkata terus terang, aduh berat Pak, habis. Tapi puji Tuhan saya sehat. Loh gitu loh saudara. Mau Anda kaya sakit-sakitan? Enggak kan? Jadi kenapa kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala keadaan? Tuhan itu baik di segala musim kehidupan. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Ingat Yusuf, dia mengalami menjadi anak kesayangan, dijual sebagai budak, difitnah, masuk penjara. Tapi kata Alkitab yang tidak pernah selalu lepas adalah Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai Yusuf. Dalam segala hal yang sulit dalam hidup kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. God is good. Tuhan itu baik di segala musim kehidupan. Amin. Ada 3 alasan yang sudah kita pelajari bagaimana kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan. Yang pertama adalah ubah cara pandang kita. Begitu kita mengubah cara pandang kita bisa mengucap syukur karena Tuhan baik. Hal yang kedua, belajarlah menerima yang buruk. Karena mungkin ada waktunya kita mengalami musim dalam hidup ini tidak seperti yang kita inginkan dan rindukan. Bahkan bertolak belakang, tapi belajarlah menerima. Karena kita percaya di balik yang buruk pun ada penyertaan Tuhan dan ada berkat Tuhan. Yusuf dijual jadi budak itu hal yang buruk, tapi di balik keburukan itu ada rencana Tuhan. Dia difitnah dan masuk penjara itu hal yang buruk. Dia menolong, menafsirkan mimpi daripada juru minuman, tapi dilupakan, jasanya tidak diingat, itu hal yang buruk. Tetapi di balik itu ada rencana Tuhan yang nantinya digenapi. Makanya saya berani berkata, Tuhan baik di segala musim kehidupan. Kita percaya tahun depan kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang sama, bahkan lebih lagi. Amin. Kita akan mengalami anugerah yang berlimpah-limpah. Kita akan mengalami banyak hal yang hebat bersama dengan Tuhan.